Wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, apa wabarakatuh. kabar di pagi hari ini, Pak Amin? Iya, kabar baik ya, Pak Amin. Alhamdulillah Nah, baik. ini 2 hari Baik. kondisi hujan yang terus mengguyur kota Makassar ya. Dan ini tentunya Makassar banjir lagi, dan yang menjadi daerah banjir Tamalan Raya, Biringkanaya, dan juga Manggala. Nah, ini kenapa sih setiap musim hujan ya Makassar ini selalu digenangi banjir, dan paling sering terjadi di 3 kecamatan tersebut, Pak Amin? Nah, gini ya, jadi persoalan banjir ini tidak akan pernah selesai dan Hmm. kota ini tidak akan pernah bebas dari banjir kalau model tata kelola perkotaan kita masih seperti sekarang ya. Nah, pertama, kalau kita lihat banjir Makassar itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, atau ada dua sumbernya. Yang pertama, dari kota Makassar sendiri, ya. Yang kedua, dari daerah lain, kiriman air dari daerah Hmm. lain. Jadi air itu, Makassar ini sebagai hilir, ya, hilir dari aliran sungai Jenek Berang ataupun aliran sungai lainnya. Jadi kalau dilihat dari peran dan keberadaan Makassar sebagai kawasan hilir, maka di kota Makassar ini segala infrastruktur saluran air itu harus lebih bagus. Nah, yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak di kota Makassar ini drainase sistem saluran airnya itu nyaris saya perlu katakan tidak terhubung dari satu tempat ke tempat Baik. yang lain sampai pada sampai pada titik akhir atau hilir akhir daripada air itu seperti sendiri, yakni di laut. Nah, ini yang kerap terjadi dan tidak pernah diatasi oleh pemerintah. Saya masih ingat sekali 2018 wakil wali kota waktu itu Bapak Samsur Rizal itu mengatakan banjir ini akan teratasi kalau kalau waduk Nipa-Nipa Hmm. selesai, kan kira-kira saya masih ingat sekali pernyataan itu. Kalau waduk Nipa-Nipa selesai, maka dia bisa memastikan bahwa banjir di Manggala tidak akan terjadi lagi. Namun faktanya Baik. tidak seperti itu, ya kan? Waduk Banjir Nipa-Nipa tetap jadi, terjadi. banjir di Manggala Hmm. tetap terjadi, di Antang tetap terjadi. Artinya bukan persoalan waduk Hmm. Nipa-Nipa yang problem, tetapi memang sistem drainase kita yang sangat buruk, ditambah lagi tekanan dan kiriman air yang begitu deras yang tidak mampu ditampung dan diatasi oleh sistem drainase kita, yang akhirnya meluap dan masuk ke rumah-rumah Hmm. pemukiman warga. Yang kedua, seharusnya untuk daerah banjir genangan Kota Makassar sendiri seharusnya bisa diatasi dengan lahirnya atau dengan menciptakan ruang-ruang terbuka hijau sebagai Baik. daerah resapan. Kenapa di Rea dulu kita masih ingat Tamalan Raya Biringkanaya itu selalu dianggap sebagai daerah bebas banjir. Kenapa banyak orang memilih membeli perumahan di Biringkanaya dan Tamalan Raya? Karena mereka dinilai daerah tersebut dianggap tidak akan pernah terjadi banjir. Tetapi Hmm. sekarang sebaliknya, daerah Biringkanaya malah menjadi daerah yang sangat sering berlangganan banjir, gitu ya. Karena model pembangunannya di Kota Makassar juga karena dulu Beringkanaya memang dikenal sebagai daerah yang tinggi, namun sekarang daerah-daerah lain seperti di Buntia, di daerah-daerah pesisir itu juga sekarang ditinggikan akibat ada reklamasi, ya, sehingga Biringkanaya yang dulunya daerah tinggi sekarang hampir hampir sejajar dengan daerah pesisir, sehingga yang terjadi adalah banjir itu juga sekarang sudah masuk ke daerah Biringkanaya. Nah, artinya memang problem utama kota Makassar ini sekarang harus dinilai sebagai kota yang paling Hmm. rentan
rentan terhadap bencana banjir. 2 hari hujan itu turun dengan curah hujan yang hujan yang tidak menentu, maka kota ini akan tenggelam, kota ini akan tergenang. Nah, ini seharusnya dilihat sebagai satu masalah yang tidak boleh dianggap remeh. Gitu. Sampai kapan kita mau melihat kota ini menjadi kota yang rentan, kota yang tidak berdaya ketika menghadapi curah hujan tinggi, kota yang seharusnya punya tata kelola, punya sistem drainase yang baik, punya sistem penanggulangan banjir yang bagus, namun faktanya tidak seperti itu. Maka saya pun mengatakan kalau wali kota sekarang ingin mendesain kota smart gitu ya, kota smart, kemudian kota wonderful begitu, kota yang cantik, kota yang pintar, kota yang memiliki yang dipandang dunia, ya basically yang harus dia selesaikan terlebih dahulu adalah persoalan banjir ini. Sesmart apapun kota, kalau di saat musim hujan itu banjir dan tergenang, itu tidak akan dianggap smart. Maka smart city yang saya tangkap atau saya coba tafsirkan dari konsep wali kota kita sekarang, kalau saya adalah bagaimana menata kota itu agar dia lebih berdaya, dia lebih kuat menghadapi segala macam tantangan dan resiko. Menghadapi banjir, menghadapi curah hujan tinggi, menghadapi kiriman air dari daerah lain. Nah, itu yang harus dikelola sekarang. Kalau wali kota mampu mengatasi itu, saya yakin dia akan namanya akan harum sepanjang masa. Karena masalah yang paling penting sekarang yang harus diatasi Kota Makassar adalah soal ketahanan kota atas banjir dan kiriman air dari daerah lain. Pak Amin, ini tentunya yang menarik bahwa hanya 2 hari hujan Makassar banjir lagi. Apakah memang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai daerah resapan air di Makassar ini sudah tidak ada lagi, Pak Amin? Sudah tidak ada, Mbak. Sekarang angka yang kami himpun atau jumlah ruang terbuka hijau sebagai area resapan itu tinggal 7,9%. Ini 7,9% berada di mana, Pak? Itu hanya ada di daerah-daerah tertentu seperti di Jalan Macan, ya, di Taman Macan, kemudian Unhas, kemudian kantor gubernur, ya, kemudian Hertasning, ya, kemudian juga di Waduk Hertasning, gitu ya, itu ada waduk, kemudian ada juga hanya ada beberapa titik saja lah. Jadi ruang terbuka hijau kita sangat rendah, sangat kecil. Pun di daerah pesisir hanya ada mangrove Lantebung itu aja yang tersisa. Jadi praktis bahwa kemampuan tanah Makassar untuk menyerap air hujan itu sudah rendah. Daya tampung kota ini dalam menyerap air itu sudah mulai terbatas. Ketika curah hujan tinggi, itu air tidak terserap ke dalam tanah, tetapi dia menggenang dan menunggu waktunya sampai air itu surut hingga ke muara. Kita ke pendengar Pak Amin ya. Ada penelpon yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Ya, Pak Abdullah Sewang, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, bismillah. Ya, Pak Abdullah Sewang, ini daerahnya bebas banjir ya, Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Tidak banjir ya?
kita jangan berhitung kepada yang lain-lain. Baik. Karena ini adalah fenomena alam. Iya, yang terjadi sekarang fenomena alam. Saya belum pernah melihat ini hujan yang terus-menerus begini dan keras. Iya. Dan juga kalau kita mengatakan kenapa banjir-banjir terus, ya kalau kita pikir Makassar ini bukan banjir, air tergenang. Karena tidak ada pelepasannya. Iya. Jangan adanya sedikit proyek, padahal drainase ini yang tidak dibenarkan. Hanya menutup saja. Ini yang salah satu di dalam pekerjaan PU yang tidak melirik dan melihat baik-baik bahwa ini harus dibeton, ini harus ditembok, ini harus punya drainase. Dia hanya sekedar kerjakan, kasih pemborong, dia tidak belajar, dia tidak bertanya kepada PU. PU yang tahu masalah keadaan kota. Iya, wali kota itu hanya memerintahkan dan menandatangani, tapi yang tahu adalah PU. Bahwa kalau keadaan begini akan terjadi, kalau begini terjadi, air tidak bisa jalan dan tidak normal. Iya, ini kita harus mengerti. Kalau hanya sekedar tanda tangan, cek, kerjakan pemborong. Kerjakan pemborong itu tidak tahu. Dia hanya kenal bekerja saja. Selesai pekerjaan, terima uangnya, selesai, dah. Tetapi yang merasakan rakyat. Itu. Jadi memang PU yang harus memang melihat keadaan. Ini yang harus memang dikerja dengan jalan begini. Iya. Dan jangan juga sekarang berhenti maki memberikan bangunan-bangunan yang terlalu besar-besaran. Menutup arus jalan, menutup arus air itu. Kalau bangunan sudah begitu kokoh, bagaimana kita mau buat? Kalau dibelok-belokkan, iya boleh saja. Tapi namanya belok-belok itu jauh, lama, terlambat jalannya air. Baik. Iya. Itu yang dikatakan air kiriman. Ya, itulah air kiriman kita katakan. Dia itu hulu. Kita ini muara. Jelas kita yang dapat dampaknya. Makanya PU lah yang memang harus bekerja keras. Bagaimana jalur air bisa jalan seperti mana biasanya. Dan sekali saya katakan lagi, jangan begitu terlalu harap bahwa air tidak akan tergenang. Karena kenapa? Tanah sudah kurang, bangunan yang banyak. Jadi itu untuk pergenangan air itu sudah kurang. Diambil oleh orang bangun rumah. Baik, Pak Sewang. Iya. Baik. Saya kira itu masukan saya. Baik. Sederhana tetapi bisa dimengerti. RRI Corong, masyarakat, sekali di udara tetap di udara, merdeka. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Amin ya. Ini pendengar kita Pak Abdullah Sewang di Faisal mengatakan bahwa sebenarnya ini Dinas Pekerjaan Umum yang punya tanggung jawab besar terhadap pembangunan di Kota Makassar ya. Dan tadi sama dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Sewang dengan Pak Al-Amin bahwa sebenarnya daya tampung tanah yang sekarang ini sudah semakin kurang karena banyaknya pembangunan di Makassar sehingga daerah resapan yang tadinya memang harusnya daerah resapan ini dibangun perumahan. Ya, silahkan Pak Amin. Betul Pak Abdullah. Jadi tapi kita juga tidak bisa menyalahkan 100% alam atau fenomena alam. Bahwa bagaimanapun curah hujan, kota ini harus punya daya tahan, harus memiliki daya tampung dan daya dukung yang baik. Supaya apa? Dengan curah hujan seperti apapun, curah hujan
waktu turunnya hujan berapapun, fenomena alam seperti apapun yang terjadi tidak akan mengganggu dan memberikan dampak buruk bagi rakyat atau masyarakat yang hidup di dalam kota itu. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Semua pihak menurut saya, termasuk yang terutama tentu pemerintah. Siapa pemerintah itu? Pertama, ya jelas PU penting ya, Kepala Dinas PU. Sampai sekarang pernah enggak PU itu punya master plan atau blueprint tentang alur drainase Kota Makassar yang terintegrasi dari satu kecamatan, kelurahan ke kelurahan yang lain sampai ke titik akhir. Satu, mana desain mereka dan mana tahapan mana yang pertama dikerjakan, yang sudah dikerjakan dan mana yang akan dilanjutkan. Nah, kalau saya secara pribadi nyaris tidak pernah melihat ada blueprint itu, gitu. Di satu sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup mana proyeksi-proyeksi ruang terbuka hijau yang dia ingin lakukan, yang dia ingin kembangkan untuk meningkatkan atau menormalisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Makassar. Nyaris tidak ada. Jadi dua OPD ini penting sekali untuk dialah yang sebagai kunci motor daripada agar Makassar ini biasa bebas banjir dari tahun ke tahun. Gitu. Wali kota memang hanyalah kalau dua OPD ini gagal, memang yang disoroti wali kota, karena wali kota adalah bos daripada dua OPD ini. Jadi saya mengkritik atau memberi masukan ke wali kota bukan karena saya mungkin paham bukan saya memang suka punya ingin mengkritik, tapi memang kita melihat ketika kinerja dan ketika upaya yang sudah mereka lakukan itu tepat dan benar, maka kita akan dukung. Kalau PU sudah punya master plan, blueprint tentang bagaimana membangun sistem drainase yang terintegrasi satu kelurahan yang lain sampai ke muara misalnya, kami dukung penuh. Kami akan support itu. Tetapi sayangnya sampai detik ini belum ada. Mana? Dan yang terakhir, Mbak, banjir kiriman itu mengatasinya bukan dengan memperlebar drainase untuk saluran air. Tapi yang terpenting adalah memulihkan daerah hulu. Gitu. Memulihkan daerah hulu. Bayangkan kita tidak menyangka ternyata bendungan Bilik-Bilik itu jadi ancaman sekarang buat kota orang Makassar. Dulu dibangun karena alasan mampu mengendalikan air dari hulu Bilik-Bilik, dari Gunung Bawah Karaeng. Sekarang ternyata Bilik-Bilik jadi ancaman setiap musim hujan. Artinya bendungan Bilik-Bilik itu para pembuatnya termasuk Jepang yang juga pernah yang pemerintah Jepang yang juga mendesain itu juga bertanggung jawab terhadap turunnya kualitas dan kualitas lingkungan di Das Jenek Berang, dan termasuk juga di area Bilik-Bilik itu. Jadi itu harus juga dilihat sebagai sesuatu yang berbahaya. Nah, yang untuk mengatasi banjir kiriman dari Kabupaten Goa dari Das Jenek Berang adalah dengan memulihkan daerah aliran sungai Jenek Berang. Daerah hulu itu harus dipulihkan. Restorasi hutan di daerah Das Jenek Berang itu harus dilakukan. Dan itu harus dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, dalam hal ini sekarang PLT Gubernur harus undang Bupati Goa, Wali Kota Makassar, Bupati Maros untuk memikirkan dan melakukan langkah cepat bagaimana melakukan normalisasi dan pemulihan Das Jenek Berang agar banjir air dan ancaman banjir bagi Goa, Makassar dan sekitarnya itu tidak terjadi. Baik, Pak Amin, kita ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio monitornya dikecilin, Pak. Iya, halo. Iya, halo. Iya, dari Pak siapa, Pak? Dari Ari Makassar. Pak Ari di Makassar. Silakan, Pak Ari. Ya, terima kasih banyak, Bu Dani. Assalamualaikum, Pak Amin. Pak Amin.
Ya, ya, Iya, sehat Pak. Waalaikumsalam Pak Ari. ya. Silakan Pak Oke. Ari. Ini begini. Ya, delay Alhamdulillah nyampainya ke Pak sehat, Amin. Pak Ari, Silakan. sehat. ini begini Pak. Beberapa kayaknya beberapa bulan lalu ya kalau tidak salah ya, kita pernah Pak Amin juga pernah bicara juga masalah banjir ini ya. Nah ini sekarang terulang lagi Pak Amin. Saya setuju dengan Pak Amin. Kita tidak boleh pasrah dengan keadaan bahwa alam. Tentu kita harus ada usaha Pak. Dalam hal ini memang sebenarnya kita harus bersinergi ya. Tapi yang paling utama sebenarnya pemerintah kota. Nah, Walhi. Ini kan Walhi ya Pak Amin ya. Iya Pak Walhi. Konsepnya bagus nih Pak Amin. Konsepnya Walhi ini bagus nih. Pertanyaan saya Pak, apa ini konsep ini sudah sampai ke pemerintah kota Pak? Terhubung, terkonek Pak? Apa yang Bapak sampaikan tadi itu. Kemudian yang kedua Pak, konsep-konsep apa dari Walhi supaya ini bisa terasasi nih Pak. Ini apakah penanaman kembali atau bagaimana nih? Karena ini kan hampir tidak ada lagi daerah resapan lagi Pak. Saya pikir, walaupun saya tidak terdampak Mbak Dani di ini karena tetap saya merasa terdampak juga. Maksudnya tidak terdampak langsung genangan, saya tidak tahu lah genangan atau banjir ya. Orang bilang genangan itu bukan banjir, itu genangan itu. Ya, tapi whatever lah, hampir sama lah. Pikir. Ya, saya terdampak juga karena apa Mbak Dani? Kemarin saya macet luar biasa Mbak Dani. Luar biasa. Saya kena dampaknya di situ. Kemudian yang kedua, dampaknya yang saya alami, pada saat kita berkendara itu lubang loh. Lubang luar biasa, tidak tahu. Bagaimana kita tidak tahu lubangnya mana nih, tertutup semua dengan air. Nah, kemacetan luar biasa. Buat kita stres juga kan masalahnya. Apalagi agak sorean. Jadi kita sulit juga untuk ini. Jadi semua saya bilang dampak ini kemana-mana ini sebenarnya. Saya pikir seandainya Mbak Dani mengundang pemerintah kota juga sih sebenarnya saya mau bertanya juga. Baik. Iya, ini kami menghubungi Pak Rida Rashid tapi HP-nya belum tersambung hingga gini. Karena kemarin sudah oke tapi belum terangkat teleponnya sekarang. Iya. Saya harapnya tadi begitu. Tapi ya pertanyaannya untuk Walhi saya dulu tadi yang kedua itu itu. Apakah dia sudah terkonek nih Walhi dengan pemerintah kota ini? Selama ini kan Pak Amin dia bilang kita tidak pernah diundang di dalam membahas AMDAL itu. Ya jangan-jangan AMDAL lalin lagi ya. Ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pemerintah kota bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang kita terkendala ya hubungan dengan Pak Rida Rashid di pagi hari ini. Kemarin sudah tersambung untuk menjanjikan kami bergabung di pagi hari ini ya. Masih kami terus berusaha untuk menghubungi Pak Rida Rashid hingga saat ini. Ini apa ini sebenarnya konsep dari Walhi ini sudah disampaikan oleh pemerintah dan konsep apa sih dari Walhi ini untuk versi Walhi agar banjir di Makassar ini teratasi Pak Amin? Silahkan. Makanya kita harus melihat dulu Makassar secara keruangan, Makassar secara dari udara atau melihat ruang Makassar. Apa sebenarnya yang membuat Makassar, kota Makassar itu rendah daya tampung dan daya dukung lingkungan hidupnya? Yang pertama adalah hilangnya, rendahnya, berkurangnya atau minimnya, mungkin bahasa yang lebih tepat, minimnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air. Itu yang bisa kita kategorikan masih sangat rendah. Ya. Kedua, sistem drainase kita yang masih tidak tersambung, yang atau masih katakan yang masih buruk sehingga tidak mampu menampung atau mengalirkan air dengan cepat dari hulu ke hilir gitu.
Ditambah lagi di di kawasan pesisir itu masif terjadi penimbunan laut sehingga membatasi dan menghambat laju air ke laut. Itu dalam konteks keruangannya. Nah, bagaimana mengatasinya? Yang pertama adalah perlu peningkatan atau perluasan ruang terbuka hijau di Kota Makassar sebagai daerah resapan. Yang kedua, itu perlu memperbaiki dan menata sebaik mungkin dan menyambungkan sebaik mungkin drainase Kota Makassar, menatanya secara baik. Nah, saya kira banyak pihak yang bisa berkontribusi. Asosiasi pengusaha perumahan misalnya, properti, itu harus dilibatkan. Bagaimana setiap perumahan itu memiliki ruang terbuka hijau. Bagaimana membangun perumahan itu harus memastikan drainasenya harus tersambung dan terkoneksi dengan drainase yang lain dari perumahan yang lain. Seperti itu skenario yang perlu dibangun. Yang ketiga, tidak bisa dinafikan bahwa Makassar ini rentan karena kerentanannya, sehingga ketika air air itu dikirim dari daerah lain, maka dia tambah mengalami kesulitan untuk mengalirinya, sehingga dia harus menggenangi pemukiman rumah warga. Nah, oleh karena itu daerah tetangga, kabupaten lainnya, jadi Makassar tidak bisa dilihat satu bagian saja, tetapi dia harus dihubungkan dengan daerah lain, karena kita bicara landscape. Karena Makassar ini tidak berdiri sendiri, dia tersambung, dia punya relasi dengan kabupaten yang lain. Maka kabupaten yang lain juga harus dibenahi. Misalnya di Kabupaten Goa, apanya Kabupaten Goa yang harus dibenahi? Hulu Das Jenek Berang yang harus dibenahi. Gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu Bupati Goa dan pemerintah provinsi. Tetapi Kota Makassar juga penting untuk berkontribusi terhadap pemulihan Das Jenek Berang. Supaya apa? Karena kalau Das Jenek Berangnya pulih, bagus, dan dia tidak mengirimkan lumpur dan bilik-bilik sehingga kemudian elevasinya meningkat, itu tidak akan membuka sehingga kemudian bilik-bilik tidak perlu harus dibuka pintu damnya. Itu bisa menyelamatkan jutaan masyarakat Kota Makassar. Jadi Makassar dan beberapa kabupaten lain harus duduk. Ini tidak pernah duduk, Pak. Ini mereka tidak pernah duduk bagaimana mengatasi banjir tahunan di Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus di daerah Maminasata. Itu. Kalau kita lihat di Jawa, misalnya Jakarta, Jabodetabek, mereka ada forum kepala daerah Jabodetabek. Di sini kepala daerah Maminasata tidak pernah mau ngobrol, tidak pernah mau diskusi, tidak pernah mau bisa dikumpulkan, diajak duduk bersama mengatasi bagaimana banjir tahunan yang terus melanda Goa, Makassar. Ini nggak pernah untuk terutama. Ini yang problem. Nah, oleh karena itu dalam konteks pemulihan Das Jenek Berang sebagai kawasan penting untuk memaksimalisasi daya dukung daya tampung lingkungan di Maminasata, PLT Gubernur harus ambil inisiatif, undang ke bupati dan wali kota, duduk bersama, entah mau sekedar ngopi atau apapun, bicarakan bagaimana mengatasi Das Jenek Berang ini, pemulihan Das Jenek Berang, sehingga masyarakat Goa, Makassar, Maros itu bisa terselamatkan dari bencana banjir tahunan. Itu yang. Dan untuk Kota Makassar pada khususnya, saya tentu saja tetap mengharapkan harapan besar rakyat Kota Makassar sekarang ada di pundak Dhani Pomanto tentunya ya. Nah, kita berharap Pak Dhani membangun smart city tidak hanya dalam melihat teknologi atau dalam secara permukaan saja, tetapi dalam konteks kualitas lingkungan juga harus ditingkatkan. Bagaimana infrastruktur drainase Kota Makassar juga ditata dan diperbaiki sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya smart yang dimaksud itu juga adalah mampu menghadapi fenomena alam dan mampu menghadapi curah hujan tinggi
Kota Makassar mampu Baik. menghadapi fenomena alam dan curah hujan tinggi. Jadi dia tidak lagi menjadi kota rentan yang akan terus tergenang ketika hujan lebat dan Baik, ya banjir Pak Amin ya, ketika ini banyak air penelpon kiriman yang ingin dari daerah lain bergabung tapi datang. sebentar ya. Kami akan Itu break Mbak, dulu sejenak konsep untuk yang kita bersama lagi di dialog interaktif hari ini. Ada dari Nina dengan Aku Bahagia. Baik. Pro satu RRI Makassar ya. Iya, 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 Aku Bahagia. Ya, kalau kita berbicara mengenai kebahagiaan ya, kebahagiaan itu memang harus dicari, harus diproduksi sendiri. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan kebahagiaan seperti itu. Nah, bisa membentengi diri kita dari berbagai hal seperti penyakit gitu ya, apalagi sekarang ini corona yang merajalela ya. Nah, ini pastinya dengan selalu memproduksi kebahagiaan segala sesuatu yang bisa saja membuat kita merasa sehat gitu. Nah, kebahagiaan itu penting. Jadi produksi kebahagiaan supaya kita merasa sehat dan ya virus-virus yang mungkin mengganggu kita ini bisa kita kita usir gitu ya. Iya, nah ini saya masih akan kembali bersama dengan Pak Amin di pagi hari ini dalam dialog interaktif di edisi Kamis tanggal 11 Maret 2021 berbicara mengenai minimnya daerah resapan Makassar banjir lagi. Nah, Pak Amin, saya tadi cukup kaget juga ya bahwa sebenarnya ancaman baru bagi warga Kota Makassar ini adalah dam bilik-bilik ya. Beberapa tahun terakhir ini dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2019 ya Pak ya. Ini mulai dibuka pintu dam bilik-bilik ketika hujan deras terjadi. Kemarin juga sempat dibuka ya. Ini saya kurang mendapatkan informasi berapa lebarnya yang dibuka ya seperti itu. Tapi ini juga cukup mengkhawatirkan bagi warga Goa dan juga warga Makassar. Nah, sebenarnya kondisi dam bilik-bilik saat ini seberapa prihatinnya kita dan seberapa krusialnya sebenarnya masalah yang terjadi dam bilik-bilik saat ini, Pak Amin. itulah saya katakan bahwa dulu saya masih ingat sekali senior-senior saya di Walhi waktu mengadvokasi dam bilik-bilik itu jelas mengatakan dam itu bukan solusi. Karena yang menjadi solusi adalah di daerah hulu. Kalau hulu Bawah Karang itu, hulu Gunung Lompo Batang itu dipulihkan, dihijaukan, ditata sedemikian baik, di hutannya normal, maka air yang mengalir di Sungai Jenek Berang itu bukan lumpur, tapi memang air. Yang terjadi adalah daerah hulu Jas Jenek Berang kita ini sekarang sedang mengalami kerusakan parah begitu. Banyak sekali aktivitas alih fungsi lahan di sana ya. Yang sehingga membuat ketika curah hujan tinggi yang terjadi erosi, terjadi sedimentasi di Sungai Jenek Berang, sehingga itu masuk mengalir sampai di dam bilik-bilik. Dan di dam bilik-bilik itu mengendap. Jadi bisa dikatakan bahwa elevasi atau volume isi daripada dam bilik-bilik itu tidak 100% air, tetapi ada juga lumpur dan lumpurnya juga tidak sedikit. Tahun lalu kemudian beberapa tahun sebelumnya itu kemudian dam bilik-bilik diprediksi mampu mengatasi banjir dan tidak akan pernah ada pembukaan. Tapi sekarang kemarin 200 cm ya, 200 cm. Pintunya dibuka, kemarin dibuka lagi 200 cm. Buka 200 cm sehingga ada warning system keluar, warning system yang kita dapatkan mungkin di WhatsApp Mbak juga dapatkan. Iya, kemarin sudah status waspada, Pak. Warningnya, peringatan dininya. Nah, status waspada ini kan menunjukkan bahwa dam bilik-bilik itu juga tidak mampu 100% menahan curah hujan, menahan kiriman air dari hulu Das Jenek Berang. Baik. Problemnya di mana? Berarti problemnya di Das Jenek Berang yang bermasalah.
Itu yang harus segera dipulihkan, yang harus segera dikonservasi, dipulihkan agar air yang mengalir ke dalam bilik-bilik itu Nah, betul-betul baik. Nah, air, Pak Amin, bukan pertanyaannya air yang kemudian bercampur sebenarnya dengan yang lumpur. paling besar Itu, yang menyebabkan itu yang banjir harus. di Makassar, apakah banjir kiriman atau memang tata ruang kota kita ini yang memang sudah tidak ada lagi daya tampung, daya resapan air, Pak? Eh, baik. Nggak bisa di apple to apple, tidak bisa berhadapkan Hmm, mana yang benar, mana yang tidak. Lingkungan itu bicara holistik, bicara memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ketika tata ruang Kota Makassar ini rentan, kalau daerah resapannya minim, ruang terbuka hijaunya tuh kecil, lalu sistem drainasenya buruk, ya, ditambah dengan model pembangunan yang berorientasi pesisir dan menutup akses aliran air ke laut dengan model reklamasi, itu ditambah dengan curah hujan tinggi plus dengan plus dengan air yang dikirim dari daerah lain ke Makassar, itu jadi akumulasi, itu jadi baik. masalah, kumpulan masalah begitu. Nah, jadi kalau mau mengatasinya, Hmm, harus di sana di provinsi harus bekerja keras memulihkan Das Jenek Berang, ya, bersama Bupati Goa, bersama stakeholder lain dan pelaku usaha juga termasuk. PDAM Kota Makassar juga harus berkontribusi. Asosiasi Perhotelan Makassar harus berkontribusi untuk memulihkan Das Jenek Berang. Di sisi lain, Makassar setahap demi tahap diperbaiki ruang kotanya, gitu, disiapkan, dimunculkan, diadakan kembali ditambah luasan ruang terbuka hijau, ditata sedemikian rupa, diperbaiki sistem drainase kita, hmm, lalu kanal-kanal yang mengalami pendangkalan dikeruk kembali, dikeruk dan dinormalisasi kanal dan sistem drainase kita. Kalau begitu sistemnya, atau kalau begitu yang baik. dilakukan Nah, pemerintah, ini sudah, tidak akan terjadi ya banjir ini seperti setiap ini, tahun Mbak. kita mengalami banjir ya, Pak ya, Ini dan soal nggak ada kemauan absennya, saja. setiap tahun harus banjir. Ini Bagaimana apalagi di ini? daerah-daerah 3 kecamatan tersebut. Mau sampai kapan Makassar banjir terus, gitu. Dan mau sampai kapan kita itu di musim hujan harus ketakutan, harus was-was begitu. Sampai kapan balai besar, sungai besar Pempengan harus terus Baik. menerbitkan peringatan dini ke warga Kota Makassar. Apakah padahal yang seharusnya dilakukan adalah dipulihkan? Kenapa? Apa sulitnya memulihkan Das Jenek Berang ini bagi pemerintah? Coba tanya Pak PLT Gubernur Sulsel, apa sulitnya memulihkan Das Jenek Berang ini? Saya pun pernah bertanya ke Gubernur Sulsel, tapi sayangnya tidak bisa. Sekarang dia bekerja di Jakarta. Apa masalahnya Das Jenek Berang ini bisa dipulihkan? Pak Bupati Goa juga, apa kendalanya sehingga Das Jenek Berang tidak bisa dihijaukan kembali? Vegetasi hutannya diadakan kembali, Hmm, kan itu. baik. Lalu kemudian kalau Makassar mungkin baru berapa bulan ini menjabat. PLJ wali kota sebelumnya bikin apa? Mana pembangunan drainase yang sudah mereka buat? Mana memperluas ruang terbuka hijau? Mereka tidak pernah berpikir bagaimana memulihkan lingkungan sehingga Baik. rakyat bisa selamat, bisa nyaman hidup di kota ini. Selalu dalam sisi teknis aja, misalnya lalu lintas, ada kamera CCTV, itu penting. Kemudian pelayanan itu penting, itu pelayanan dasar bagi publik. Tapi keselamatan rakyat juga harus diutamakan. Jadi saya mau bilang begini, bangun kotanya, gitu ya, bangun kotanya
lindungi lingkungannya. Ini kalau saya sarapanku ke Pak Wali Kota yang baru ini, Pak Dhani Muanto. Pak Dhani bangun Kota Makassar, ya, tapi bangun Kota Makassar, lindungi Bahagiakan lingkungannya, rakyatnya. jaga lingkungannya, dan bahagiakan rakyatnya, gitu loh. Bahagiakan warganya. Membangun kota, mempercanggih pelayanan publik, mentransparansikan, menghilangkan pungli di pemerintah di pelayanan publik Kota Makassar penting. Tetapi menjaga lingkungan Kota Makassar, melindungi, meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan Kota Makassar juga penting. Supaya Baik, terima kasih Pak Amin ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin. Bangun Kota Makassar, lindungi lingkungannya dan bahagiakan rakyatnya ya. Jadi jangan adalah banjir yang terjadi di setiap tahun di musim penghujan ya, seperti itu. Dan ya pastinya masyarakat juga akan merasakan kebahagiaan. Tidak ada pengungsian. Banyak orang yang mau berkontribusi terhadap banjir kota ini, memulihkan banjir. Baik. Ada banyak asosiasi pengusaha yang bisa dikumpulkan, bisa dimintai pertanggungjawaban, bisa diajak berkolaborasi untuk menata, memulihkan Makassar. Baik Pak Amin, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di pagi hari ini. Mohon maaf untuk pendengar yang belum bisa bergabung bersama dengan kami di pagi dalam dialog interaktif, berbicara mengenai daerah minim, daerah resapan Makassar banjir lagi ya. Kita tunggu tentunya terobosan dari Wali Kota Makassar Bapak Dhani Pomanto untuk mengatasi banjir yang sering terjadi setiap tahun di Kota Makassar. Saya Dhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Saya cabut ya. Saya live ya teman-teman. Terima kasih.